Hello Sobat Jakis, Indonesia baru saja kedatangan armada taksi baru dari brand baru pula. Iya, ini dia Sun SM. Iya, sebuah taksi listrik yang menawarkan banyak sekali kelebihan dibandingkan taksi ICE konvensional yang selama ini meramaikan ibu kota. Selain dia harganya lebih terjangkau dari kebanyakan taksi, dia lebih nyaman dari kebanyakan taksi internal combustion, dan pastinya dia punya aplikasi yang sangat canggih yang pastinya sangat mudah digunakan buat kalian semua. Penasaran? Iya, tapi berhubung drivernya ini sedang di-brief, jadi akhirnya kita nih yang penasaran banget pengen ngulik kayak apa sih mobil taksi listrik terbaru untuk Indonesia. Sebelumnya, Alvin dan Ikay juga pernah nyobain rasa berkendarnya. Tapi sekarang gue pengen lihat detail-detailnya. Adakah perbedaan untuk unit Limo Green by VinFast ini dibanding unit VinFast yang kita review sebelumnya? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your race. Nah, untuk jengkis taksi yang lebih dari sekedar taksi biasa. Ini adalah armada taksi full electric dari Sun SM. Iya, brand baru yang segera akan meramaikan jalan-jalan di ibu kota. Saat ini saja di acara grand launchingnya di GBK, itu sudah ada 3.000-an unit yang mereka lepas untuk segera beroperasi di jalanan Jakarta, dan soon konon akan meramaikan daerah-daerah yang lain juga. Dan mobil yang mereka gunakan adalah ini. Yes, memang ini adalah sebuah VinFast yang bentuknya terlihat seperti VinFast yang pernah kita review sebelumnya di sebelah sini. Tapi untuk armada taksi ini mereka menamakan unit ini sebagai Limo Green. Iya, Limo Green. Ada kata limonya ya. Jadi mirip sama armada taksi yang ada di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan limo yang sebelah, ini cukup mengejutkan. Kenapa? Karena sebagai sebuah taksi listrik, dia menawarkan banyak banget kelebihan dibandingkan taksi internal combustion. Sebut saja dari segi kenyamanan, dia pastinya lebih hening yang membuat kita lebih nyaman. Baris keduanya jauh lebih lega karena dia full elektrik, lantainya juga rata, pastinya memberikan kita rasa naik yang jauh lebih comforting. Dan pastinya secara tarif, iya, ini juga kompetitif, bahkan bisa dibilang lebih terjangkau dibandingkan taksi umum yang ada di Indonesia. Ntar kita bahas tarifnya karena di interiornya bakal terlihat. Tapi sekarang kita pengen bahas dari luar dulu. Apakah unit Limo Green ini sama atau beda dibandingkan unit yang sebelumnya kita review? Iya. Nah, good news-nya adalah ternyata setelah kita lihat dari belakang, samping, depan, dari fiturnya, ini nggak ditrondolin. Nah, itu adalah hal yang sangat-sangat menarik gitu ya. Kenapa? Karena biasanya taksi atau unit spek taksi di Indonesia itu kan berbeda dengan unit yang dijual umum. Biasanya ditrondolin abis-abisan. Peleknya diganti pelek kaleng, dop aja nggak dikasih, boro-boro power window, masih rata-rata engkol semua. Kemudian dari segi drivernya juga sedikit dikurangi dari segi fiturnya gitu ya. Head unitnya nggak ada lah, apa segala macam. Tapi ini impresif banget karena tidak ada spek down sama sekali. Kalau kita lihat dari belakang, ini desainnya masih kental dengan nuansa VinFast yang sudah kita kenal. Dengan logo V di bagian tengah, lampu yang ke bagian tengah sini, memang ini hanya reflektor karena yang versi passenger juga ini hanya reflektor. Tapi lampu di samping sini juga sudah LED gitu ya, nggak di spek down. Di sini juga ada pusat layanan hotline-nya. Kalau kalian pengen cari tahu, kalian bisa telepon 14068, itu hotline resmi dari Sun SM. Ini ada nomor taksinya. Kebetulan yang kita review ini CN 10004. Dan di bawah ada emblem Limo Green yang memang ini emblemnya terlihat seperti kayak beli alfabet gitu ya, yang kalian beli satuan gitu disusun, tapi ya udahlah nggak masalah. At least emblem gitu kan. Kalau kebanyakan yang sebelah kan stiker doang. Transmover itu stiker doang. Kalau ini pakai emblem. Bawah juga bumpernya masih sama, masih ala-ala SUV, dan juga masih ada parking sensor di bagian belakang sini, masih ada kamera mundur. Ini pastinya sangat memanjakan pengemudinya pada saat bermanuver di dalam kota. Nah,
Ini juga udah pakai kaca film ya, karena kerjasama juga dengan 3M. Ini ada tulisan approved by VinFast. Jadi pastinya kalian naik taksi ini tidak kepanasan dalam kabinnya. Sudah berasa seperti privacy glass. Nah, lanjut ke bagian samping. Di samping sini mungkin baru kelihatan sangat jelas kalau warna corporate identity dari Sun SM ini mirip warna Loch-Ness. Ini kayak warna hijau kebiruan Tosca-ish gini yang mirip sama warna Loch-Ness. Cuman ini lebih biru dikit aja gitu. Nah, ini full repaint ya. Jadi nggak dilapis stiker gitu, tapi ini full beneran dicat. Kalian bisa lihat pas kalian buka. Semua door seal-nya, semua segala macam ini sudah full warnanya, jadi sudah full repainted. Yang agak kita sayangkan memang pilar-pilar yang tadinya warna hitam Dove ini ikut dicat juga, gua nggak ngerti kenapa. Jadi kesannya kayak lebih base spec gitu, tapi ya udahlah. Bagian samping masih ada cladding hitam, masih ada side body molding besar hitam di sini, dan juga di bagian spionnya ini piano black, masih ada lampu sen di bagian sini. Dan yang kerennya untuk taksi ya, dia masih ada kamera 360 dan masih ada blind spot monitoring di sininya. Jadi benar-benar memanjakan pengemudinya sekali. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Nih, ini juga sama. Biasanya kalau soal kaki-kaki, taksi itu kan ditrondolkan. Karena kan nggak butuh fashion gitu kan. Makanya peleknya biasanya pakai pelek kaleng. Atau mentok-mentok pakai pelek dop gitu. Atau pakai pelek alloy tapi yang kecil, yang kayak di paling kecil, lebih kecil dari versi passengernya. Ini peleknya masih sama VinFast yang versi passengernya. Jadi ini masih menggunakan pelek ring 18 inci warna piano black kayak gini, keren gitu ya. Taksi mana lagi yang kayak gini? Hanya taksi premium saja yang seperti ini. Dan memang Sun SM ini juga mereka bilang kalau ini adalah alternatif yang lebih premium dibandingkan taksi yang pada umumnya gitu ya. Dengan harga yang lebih terjangkau, kalian dapat experience ala premium taxi. Ring 18 inci dengan ban 215/45 R18. Keren, nice. Nah, dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Sun SM Limo Green. Nah, bagian depan sini juga sama nih. Hampir nggak kelihatan spek down-nya, nggak ada spek down-nya bahkan ya sama sekali. Nggak ada yang di spek down. Dari mulai di RL yang nyala terang di bagian sini, yang ketika nyalain lampu senja dia nyala sampai ke bagian tengah sini, ini nggak di spek down. Gue yakin kalau ini brand Jepang, ini pasti hilang nih. Udah nggak nyala lagi gitu kan, boro-boro ada DRL, jadi chrome doang paling. Bagian bumper bawah juga sama, ada aksen hitam, ada aksen grill atau air dam di bawah sini, karena kan ini full elektrik jadi nggak butuh grill. Air dam dengan masih ada aksen chrome-chrome-nya, termasuk ada corner sensor depan, dan juga ada kamera depan di depan sini, termasuk ada millimeter wave radar yang memang belum fungsional, tapi ya bisa diupdate nantinya gitu ya. Nah, ini juga soal perlampuan juga keren karena dia tetap menggunakan proyektor LED. Lagi-lagi kalau ini brand Jepang pasti sudah jadi proyektor halogen atau bahkan jadi multi reflektor. Ini masih tetap proyektor LED dengan lampu sein bohlam di bagian tengah sebelah sininya. Dan tentunya untuk menandakan bahwa ini adalah unit taksi dari Sun SM, di bagian atasnya dia ada topi ya, maksudnya ada kayak pedestal taksi gitu yang akan menyala, yang mengindikasikan apakah taksi ini lagi available atau tidak. Memang kabelnya terlihat expose ya ke sini, hanya dibeli kayak klip-klip begini saja, tapi menurut kita ya oke lah, nggak masalah selama kabel ini tahan air, itu udah good enough menurut kita. Bahkan wipernya aja masih model frameless. Bener-bener no spec down. Jadi secara overall, menurut gua soal si Sun SM Limo Green ini sudah membuktikan bahwa taksi itu nggak harus trondol, taksi itu nggak harus ultra base spec yang mengorbankan kenyamanan dan juga mengorbankan sisi humanis dari pengemudinya gitu ya. Mobil ini tetap menawarkan fitur yang lengkap, selayaknya kalian membeli VinFast model ini untuk versi passenger. Jadi nggak hanya kita sebagai penumpang yang diuntungkan, tapi driver juga sebagai pengemudi tetap dimanjakan. Oke, lanjut ke bagian interior dari si Sun SM. Nah, memang untuk bagian driver depan sini, gue nggak perlu bahas terlalu banyak ya, karena kan ini lebih ke arah pengemudinya yang akan ada di sini gitu. Jadi kalian mostly pasti akan duduk di belakang. Nah, dari depan sini
Jujur, ini lengkap banget ya. Jadi kayak yang gue bilang, tidak ada yang di spec down sama sekali. Mulai dari infotainment besar, model vertikal di bagian tengah sini, sampai speedometer full digital yang ada di bagian depan sini, itu semua masih ada. Bahkan kalau kalian lihat, lampu masih auto, wiper masih auto, dan masih ada cruise controlnya, yang artinya sangat memanjakan pengemudinya gitu ya. Kalian pakai taksi ini, pengemudinya juga pasti akan sangat happy dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh mobil ini. Tapi ada bedanya nggak sih sama yang versi passenger car-nya gitu ya? Ada, tapi semua terfokus di bagian infotainment tengah sebelah sininya. Karena kalau yang versi passenger ini fungsinya lebih ke arah fungsi-fungsi fitur untuk passenger gitu ya. Tapi ini di sini semua fitur untuk passenger masih ada, kayak contohnya pemutar musik sampai ke updated widgets kayak gini, status baterai, tanggal segala macam gini ya, AC yang masih ada heaternya, fan speed semua segala macam ada. Kamera 360 juga masih ada dengan 3D view seperti ini yang gokil. Lagi-lagi ini buat manuver ke gang-gang, ini pasti akan sangat menyenangkan drivernya. Nah, tapi yang paling beda pastinya adalah ini. Di sini ada sebuah aplikasi yang namanya Taximeter, dan kalau kita klik, ini mohon maaf, ini mobilnya Mas Afafrisky ya, atau Afris yang kita pinjam untuk demonya. Di Taximeter ini aplikasinya sudah integrated ke head unitnya, jadi nggak ada argo-argo tempelan yang tidak estetik yang biasa kalian temukan di taksi-taksi konvensional. Argonya semua langsung jadi satu ke bagian tengah sini. Jadi bagus. Green SM, Taximet. Sini ada contohnya periksa tarif, kalian bisa ganti bahasanya di bagian sini. Nah, bahasanya juga ada Indonesia, English, dan Vietnamese. Kemudian kalau kalian periksa tarif, nah ini nih, informasi tarif daerah khusus ibu kota Jakarta. Tarif minimumnya dia start di Rp9.600. Jadi pas kalian masuk, dia 9.000. Yang again, terjangkau, kayak kompetitif ya. Tapi tarif per kilometernya, ini bahkan lebih terjangkau dibandingkan rata-rata taksi di Indonesia. Karena dia hanya Rp5.800 per kilometer. Jadi udah nice banget gitu ya. Kemudian di bagian bawah sini, ini ada tarif saat ini, ada jumlah harga, jarak tempuh, dan durasi menunggu. Karena memang kalau kalian cek tarifnya, ini ada tarif tunggu per kilometer gitu ya. 100.000 per jam. Jadi kalau kalian nungguin jangan lama-lama, langsung pesan, langsung naik. Nah, pada saat kalian pengen start perjalanan, udah naik gitu ya, maka sang driver akan mulai perjalanan seperti ini. Dan udah masuk nih jumlah harga yang sekarang 9.600. Ini yang di tengah adalah argo kalian. Di bagian kiri ada jarak tempuhnya, berapa kilometer yang kalian naik taksi ini, dan juga ada durasi waiting. Kalau sebenarnya kalian idle, drivernya nungguin kalian nggak sampai-sampai. Kalau udah selesai, kalian tinggal slide lagi drivernya di sini untuk akhir perjalanan, dan di sini langsung kelihatan jumlah berapa yang harus kalian bayar. Contohnya di sini karena gua tadi nggak jalan, maka dia tetap 9.600 selaku tarif pada saat kalian pertama kali masuk buka pintu. Kemudian di sini juga ada informasi perjalanan, waktu mulai, waktu tiba, total jarak tempuh, tarif berapa, waktu tunggu sebenarnya, waktu tunggu yang kena fee, tarif menunggunya berapa, sampai ada QR code yang bisa kalian scan untuk merekam info perjalanan. Iya, ini bisa digedein. Bisa kalian scan untuk kalian tahu info perjalanan ya, sehingga kalian bisa hitung dengan lebih detail yang mungkin bisa ngaruh ke daily commute kalian. Kalau udah, driver tinggal konfirmasi pengakhiran. Udah deh, balik ke nol lagi dan bisa siap untuk menjemput penumpang yang berikutnya. Sisanya fitur yang masih sama. Di sini masih ada tombol-tombol fisik, masih ada input untuk charging. Jadi contohnya driver misalnya sambil nunggu sambil ngecas HP juga bisa. Gear selector masih model putar, sampai driving mode pun masih sama. Ada mode sport yang tulisannya mode olahraga. Ada mode eco dan ada mode comfort yang tulisannya mode kenyamanan. Bahkan dari aspek safety aja, ini gak di spek down, sampai airbag pilar ini masih ada loh. Jadi kalau kalian pengen taksi yang tarifnya terjangkau tapi dengan keamanan yang lebih superior dibandingkan taksi kebanyakan di Indonesia, ya ini adalah taksi premium yang wajib banget kalian pesen gitu ya. Dan aplikasinya mudah banget. Ntar gue jelasin soal aplikasinya. Sekarang kita cek bagian belakangnya.
Ini jok tadi Alvin rebahin ya, karena kan dia tadi syuting di sebelah sini. Ini mau kalian adu sama sedan yang kelasnya di atas ini pun gitu ya, burung perak atau apa. Kalau soal legroom, electric car itu memang nggak bohong. Jadi lebih dari 10 jari, lega banget sampai ke posisi mengemudi gua di 170 cm. Kaki pun masih bisa dimolosin ke kolong jok. Jadi duduknya masih bisa agak selonjoran. Dan kalau kalian bawa 3 orang, di sini juga dapat 3 headrest yang integrated. Jadi kalau kalian duduk di tengah masih bisa nyender, dan ini lantainya pun hampir completely flat. Jadi kalau kalian duduk di bagian tengah, kaki kalian tuh masih bisa napak di sini, nggak masalah. Jadi enak gitu ya. Karena memang basic mobil ini itu udah enak, apalagi untuk harganya gitu kan. Basic mobil ini kan harganya masih 280 jutaan rupiah gitu. Nah, termasuk kalian juga dapat power window yang all auto. Tidak ada di taksi non premium lain manapun di Indonesia, all auto power window. Nah, untuk reminder kepada kalian, misal kalian naik mobil ini tarifnya berapa, di bagian sisi kiri itu juga ada stiker di bagian door trimnya yang tulisannya tarif jasa transportasi. Di situ langsung kelihatan ada Rp9.600 untuk tarif pembuka dan ada Rp5.800 tarif per kilometernya. Dan ada buat kalian download aplikasi. Jadi kalau misalnya kalian stopin mobil ini di jalan gitu ya, kan mobil ini bisa kalian panggil via aplikasi, bisa juga kalian langsung stopin di jalan kalau kalian lihat. Nah, itu bisa kalian scan dan juga available di App Store dan juga Play Store. Jadi semua device yang kalian pakai itu compatible dengan mobil ini. Yes, masih ada kejutan lagi di bagian bagasinya. Kenapa? Karena untuk sebuah taksi yang argonya itu sangat terjangkau gitu ya, driver nggak perlu sulit-sulit bukain bagasi, karena bagasi sudah power tailgate. Dan secara basicnya memang mobil ini kan 2-seater, tapi dia ukurannya nggak kecil-kecil amat, makanya secara bagasi pun ini masih sangat reasonable. Kalian pengen bawa satu koper large ditambah satu koper cabin ditumpuk sini, itu pun masih muat gitu ya. Termasuk di bagian bawah sini juga masih ada penyimpanan dikit-dikit untuk keperluan toolkit dan lain-lain. Tapi kalau kalian butuh ruang lebih besar, tentunya jok baris kedua masih bisa direbahkan ke depan dengan format 60/40 yang akan langsung menciptakan lantai yang hampir rata. Memang ada sedikit naik gitu ya, tapi itu bukan gundukan. Kalian bisa langsung slide item ke depan karena itu naiknya slope gitu. Jadi untuk sebuah taksi dengan argo 5.800 per kilometer, ini terlalu impresif menurut gue. Yap, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit impresi kita mengenai si Sun SM, armada taksi full elektrik baru yang soon akan meramaikan atau bahkan sudah meramaikan ibu kota saat ini. Karena setelah acara launching hari ini, kalau kalian nonton video ini, artinya mobil ini sudah bisa kalian pesan sebagai taksi yang kalian gunakan di ibu kota Jakarta, dan soon juga Canon akan meramaikan kota-kota lainnya juga. Dan memang sih, kalau bicara soal value for money, mulai dari soal kenyamanannya, soal argonya, soal humanisme pengemudinya, mobil ini nggak bisa dikalahkan di kelasnya gitu ya. Karena dibandingkan taksi-taksi lain yang internal combustion, mobil ini lebih nyaman, lebih kedap, lebih lega, dengan fitur yang juga komplit untuk pengemudinya. Safety-nya juga 6 airbag, safety-nya juga ada airbag pillar, sampai ke bagian blind spot warning, sampai kamera 360, ini pun masih ada semuanya. Jadi masih nice banget, nggak berasa kayak naik mobil spek taksi gitu. Jadi kalau kalian tertarik mengenai si Sun SM ini dan kalian pengen coba langsung, kenapa nggak kalian langsung aja download aplikasinya Sun SM di Play Store ataupun di App Store yang sebelah sini. Seperti ini aplikasinya. Aplikasinya juga sangat mudah digunakan, mirip seperti aplikasi taksi-taksi online gitu ya. Jadi benar-benar sangat-sangat intuitif sekali. Dan kalau kalian udah pernah nyobain, silahkan kalian komen di bawah gimana impresi kalian kalau udah mencoba mobil ini. Apakah positif, negatif, dan seperti apa sih bedanya experience kalian naik mobil ini dibandingkan taksi yang konvensional? Langsung aja komen di bawah. Dan pastinya kita pengen kasih special thank you shout out ke Sun SM Indonesia yang udah ngundang kita ke acara peluncuran resmi dari taksi mereka, yang artinya sekarang Indonesia bisa sedikit lebih hijau dengan adanya armada taksi full elektrik seperti si Sun SM Limo Green ini. So, thank you udah nonton. We'll see you guys in the next video. Ride safe and go.